Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Ines Nur Irawan selaku dosen pengampu mata kuliah copywriting. Yang kami hormati Ibu Indah Permatayanda selaku dosen pengampu mata kuliah desain grafis. Dan yang terakhir yang kami hormati Ibu Karina Putri selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku konsumen. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Helena Roy-Nenggolan sebagai ketua kelompok. Lalu anggota kelompok saya Gufron Darin, Mulia Trinurinda, dan yang terakhir Jara Ania Fatihah. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kinerja kelompok kami kurang lebih selama 1 bulan, yaitu tugas besar dari ketiga mata kuliah copywriting, desain grafis, dan perilaku konsumen. Kali ini produk yang kami ambil yaitu dari produk UMKM Squalo. Yang pertama copywriting tentang UMKM. Squalo ini adalah usaha UMKM yang berdiri sejak November tahun 2023 namun aktif kembali di bulan Maret 2024 dan mengikuti beberapa event di Jakarta. Squalo ini berfokus pada penyediaan minuman segar dengan berbagai pilihan rasa, termasuk seri sparkling dan tea, yang dirancang untuk memberikan pengalaman minuman yang unik dan menyenangkan. Produk ini cocok untuk konsumen yang mencari minuman segar di tengah cuaca panas atau sedang bersantai. Squalo ini memiliki beberapa keunggulan yang membuatnya menarik pasar seperti yang pertama, Squalo menawarkan kombinasi rasa yang unik dan berbeda dari minuman biasa, sehingga memberikan pengalaman baru bagi konsumennya. Yang kedua, minuman Squalo dikemas dengan desain yang menarik dan modern, yang tidak hanya berfungsi sebagai daya tarik visual, tetapi juga memudahkan untuk berpergian. Yang ketiga, Squalo ini menekankan penggunaan bahan-bahan berkualitas tinggi untuk memastikan rasa dan keamanan produk. Yang keempat, dengan harga yang terjangkau yang berasal dari kalangan menengah ke atas serta pelayanan yang ramah. Lalu di sini ada body copy. Yang pertama itu adanya latar belakang. Squalo adalah usaha UMKM yang berdiri sejak November tahun 2003 namun aktif kembali di bulan Maret 2024 dan mengikuti berbagai event di Jakarta. Nama Squalo sendiri diambil dari squash dan alo yang diambil dari kucing pemilik atau si ownernya. Kemudian adanya slogan. Di sini tagline-nya yaitu Select Your Dish with Us. Slogan ini adalah ajakan untuk memuaskan dahaga dengan produk Squalo. Kata select berarti memuaskan atau menghilangkan dahaga yang sesuai dengan konsep Squalo sebagai obat dahaga yang memberikan rasa segar dan kepuasan. Tagline ini menekankan bahwa Squalo adalah pilihan yang tepat untuk memuaskan rasa haus dan memberikan kesegaran dalam setiap tegukan. Di sini adanya riset dan pemasaran. Yang pertama itu ialah riset pasar. Tentunya yang pertama target audience itu dimulai dari anak SD yang berusia 6 tahun tetapi dalam pengawasan orang tua. Akan tetapi untuk usia yang utamanya itu dimulai dari 18 sampai 50 ke atas. Lalu yang kemudian adanya tren permintaan menu segar yang unik dan berkualitas tinggi semakin meningkat, terutama di daerah urban. Konsumen mencari pengalaman yang menggabungkan rasa otentik dan modern. Yang ketiga, pesaing, booth minuman lain yang berada di sekitar event. Baru yang kedua adanya perencanaan kampanye. Yang pertama itu tujuan. Tujuannya itu meningkatkan brandnya dan engagement terhadap Squalo sebagai booth minuman pilihan utama. Yang kedua adanya pesan utama. Ini menikmati kesegaran minuman dengan kualitas terbaik, cocok untuk dinikmati di semua kalangan. Yang ketiga adanya konsep kreatif. Kampanye dengan visual yang menonjolkan kesegaran bahan, proses membuatnya yang higienis, dan storytelling yang menghubungkan konsumen dengan pengalaman yang istimewa di Squalo. Overall semuanya pas ya, mulai dari gulanya pas, terus esnya tuh juga nggak kebanyakan, jadi nggak terlalu hambar, jadi semuanya enak kok. Integrasi storytelling. Yang pertama itu adanya testimoni, rasa sparkling series yang selalu terbaik dan pelayanannya yang sangat ramah.
Yang kemudian ada implementasi kampanye, itu strategi distribusinya yaitu termasuk dari media sosial. Kami mengambilnya dari yang pertama itu adanya Reel Instagram, yang kedua adanya feed Instagram, yang ketiga adanya story Instagram, dan yang keempat konten TikTok, dan yang terakhir adanya status WhatsApp. Mungkin akan dilanjutkan oleh Jara Ania Fatihah. Terima kasih. Oke, baik teman-teman. Selanjutnya di sini ada Insight Story Instagram. Untuk jadwal pelaksanaannya, Squalo ini buka pada saat event di tanggal 7, 8, 13, 14, 15 Desember 2024 di Brikal Fatmawati. Untuk upload story Instagram itu di tanggal pada saat event berlangsung. Boleh dilihat di sini ada grafik yang sudah kami buat. Di sini ada jumlah tayangan, jumlah like, dan kunjungan profil. Baik, selanjutnya ada insight dari TikTok. Untuk jadwal pelaksanaannya itu sama, dan untuk upload konten TikTok ini di minggu ke-1 dan minggu kedua di bulan Desember, beserta dengan caption berisikan copywriting yang menarik. Boleh dilihat untuk grafiknya, di sini ada jumlah tayangan, jumlah like, dan kunjungan profile. Selanjutnya ada insight per 2 minggu dari Instagram. Di sini tayangannya ada 11.851, dari pengikut 22,3%, selebihnya bukan pengikut 77,7%. Di sini ada CTR dan CR saat event. Untuk CTR-nya itu rumusnya adalah jumlah pengunjung booth dibagi total pengunjung event dikali 100%. Untuk substitusi angkanya yang sudah kita hitung, jumlah pengunjung boothnya itu ada 1010 dan total pengunjung eventnya itu ada 1600 dibagi dan dikali 100 dengan hasil 63,13%. Jadi untuk CTR-nya itu ada 63,13% dari 100%. Dan untuk CR-nya itu formulanya jumlah pembeli dibagi jumlah pengunjung booth dan dikali 100%. Untuk substitusi angkanya, di sini ada 950 jumlah pembeli karena kita habis 950 cup. Dan untuk jumlah pengunjung boothnya itu ada 1010 yang tadi, dan dikali 100 sama dengan 94,06%. Karena kurang lebih orang-orang tertarik di booth kami karena dengan kesegaran dan rasa yang dimiliki oleh Squalo. Selanjutnya kita masuk ke bagian profil konsumen. Di sini ada analisis kerja. Untuk WhatsApp, kita mendapatkan engagement dan konversi tidak terlalu tinggi pada tanggal 28 sampai 30 November. Lanjut ke Instagram. Di Instagram ini kita mendapatkan view yang cukup tinggi dan engagement juga tinggi. Lanjut ke evaluasi. Engagement rendah. Jadi Instagram Story dan Reels butuh inovasi konten yang lebih menarik. Selanjutnya juga tambahkan promosi. Contohnya diskon di offline dan online store, giveaway di sosial media, dan keaktifan story Instagram. Lalu ada feedback minim. Di sini kita harus ajak pembeli memberi ulasan di sosial media maupun online store melalui potongan harga. Dan gunakan ulasan sebagai konten promosi tambahan. Yang terakhir ada rekomendasi. Optimalkan Instagram, buat CTA yang jelas di konten feed dan story. Lalu jadwalkan postingan di prime time, pagi dan malam. Terus fokus storytelling. Buat konten dengan narasi script writing yang lebih kuat dan jelas. Lebih memperhatikan kelebihan, menu dan cita rasa di momen spesial. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian desain grafis. Di sini ada relevansi Squalo, relevansi logo dan kemasan Squalo. Yang pertama ini nama Squalo. Nama Squalo ini diambil dari kombinasi squash, yaitu bahan utama produk minuman tersebut, dan alo,
yaitu nama kucing dari sang pemilik. Jadi bisa dibilang kata alo ini terinspirasi dari nama kucing si pemilik. Nah, ini menciptakan identitas unik dan tentunya yang personal. Lanjut, ada daun pada huruf O. Jadi kita bisa lihat di sini di logonya itu ada tulisan Squalo. Nah, huruf O-nya itu ada daunnya. Nah, maksudnya itu melambangkan tema summer dan kesegaran sesuai karakter minuman. Lanjut kita ke bagian font. Font yang sederhana. Di sini untuk pemilihan fontnya itu jenis fontnya yaitu Glicker semi bold. Kenapa kita memilih jenis font tersebut? Karena dapat memberikan kesan friendly dan mudah dikenali oleh konsumen. Lanjut, ada warna biru dan kuning di logo Squalo. Di sini kita bisa lihat tulisannya itu warna kuning dan background logonya itu warna biru. Nah, ini menggambarkan langit, laut, dan matahari pada musim panas dan dapat menciptakan kesan segar dan ceria tentunya. Lalu yang terakhir, kemasan. Di sini kita bisa lihat desain kemasannya, ada tulisan Squalo dan di bawahnya ada tulisan @drinksqualo, yaitu adalah username Instagram dari produk minuman tersebut. Nah, seluruh elemen ini mendukung tema summer dengan visual alami, segar, dan energik. Oke, selanjutnya saya lanjutkan di perilaku konsumen ini. Di sini ada subkultur atau mikrokultur target konsumen. Konsumen UKM. Subkultur atau mikrokultur target konsumen UKM ini Drinking Squalo adalah generasi Gen Z hingga generasi milenial yang berusia sekitar dari 18 sampai 35 tahun. Seperti anak SMA, mahasiswa, para pekerja, orang tua, dan yang aktif di media sosial. Dan terpengaruh oleh tren kesehatan modern. Mereka cenderung mencari minuman segar dan sebagai pelengkap aktivitas sehari-hari, terutama yang memiliki tampilan estetik dan mudah untuk dibagikan di media sosial. Mikrokultur ini juga mencangkup individu yang peduli terhadap keberlanjutan dan memilih produk dengan bahan alami atau ramah lingkungan. Selain itu, mereka menghargai inovasi dalam cita rasa serta kemasan yang praktis namun menarik. Target ini sering ditemukan di lingkungan seperti kampus, tempat kerja kreatif, atau ruangan publik yang menjadi pusat aktivitas sosial dan gaya hidup kekinian. Oke, selanjutnya itu ada target konsumen. Yang pertama itu ada latar belakang konsumen target Drinking Squalo itu berasal dari kalangan yang menengah hingga yang tinggi. Cenderung pendidikan, para pekerja, mahasiswa atau anak sekolah, dan memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya kesehatan dan gaya hidup aktif. Oke, selanjutnya itu ada usia. Mulai dari 6 tahun, anak SD dalam pengawasan orang tua, tetapi konsumen utama berusia 18 sampai 36 tahun yang berada dalam fase produktif dan aktif baik secara fisik maupun mental. Keluarga, kayak konsumen ini berasal dari masa lajang, keluarga muda atau pasangan tanpa anak yang memiliki pendapat disposable lebih tinggi dan lebih fokus pada kesehatan pribadi. Mereka berusaha untuk menerapkan pola hidup sehat dalam keluarga mereka meskipun memiliki anak. Oke, selanjutnya itu ada keyakinan agama.
keyakinan agama itu targetnya konsumen drinking squallow berasal dari berbagai agama, namun lebih cenderung terhadap mayoritas muslimah, sehingga penting untuk memastikan produk ini halal. Oke, terakhir itu ada pengaruh komunitas konsumen ini target terlibat dalam komunitas olahraga atau kelompok kebugaran di dalam sosial, di mana mereka mendapatkan rekomendasi produk dari teman sebaya atau influencer, ulasan positif, dan testimoni dari anggota komunitas ini dapat sangat mempengaruhi keputusan mereka untuk mencoba drinking squallow ini. Bahasa atau narasi yang paling relevan itu adalah ada minuman alami yang menjaga tubuh tetap segar. Terus yang kedua itu ada harga terjangkau, murah tapi nggak murahan. Yang ketiga itu ada simple untuk gaya hidup modern. Selanjutnya, bagian terakhir yaitu kesimpulan. Tugas besar riset UMKM Squallow adalah sebuah usaha UMKM yang berdiri sejak November tahun 2023. Namun aktif kembali di bulan Maret tahun 2024 dan mengikuti beberapa event di Jakarta tentunya. Dapat disimpulkan sebagai upaya mendalami strategi komunikasi pemasaran yang relevan dengan copywriting, desain grafis, dan perilaku konsumen. Dalam kaitannya dengan copywriting, fokusnya itu adalah menciptakan narasi promosi yang menarik dan relevan dengan target pasar. Lalu, dari sisi desain grafis, tugas ini mengeksplorasi pembuatan visual branding yang kuat dan mampu meningkatkan daya tarik Squallow. Sementara itu, dari perilaku konsumen, diteliti untuk memahami preferensi, kebutuhan, dan kebiasaan pelanggan sehingga strategi pemasaran yang dirancang lebih tepat sasaran. Tugas ini juga bertujuan untuk mengintegrasikan ketiga aspek tersebut untuk memperkuat daya saing UMKM Squallow di berbagai event yang ada di Jakarta. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga tugas besar ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan khususnya di kalangan pasar UMKM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.